Oke, teman-teman, jadi mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Kita akan membahas reading ya untuk hari ini. Semoga nanti kalau nafas saya kuat ya kita bisa selesaikan dalam satu pertemuan ya. Tapi kalau saya nggak kuat ya nanti mungkin kita potong tengah-tengah untuk kita bahas besok. Seperti tapi semoga kuat ya teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas. Nah, di reading ini mirip dengan listening ya, teman-teman, yaitu comprehension atau pemahaman. Jadi, teman-teman diminta untuk memahami informasi yang ada di dalam, kalau di reading di teks ya, kalau di listening kemarin adalah di audio atau di percakapan atau pembicaraan. Seperti itu. Nah, kalau di reading, teman-teman nanti akan diberikan teks. Gitu ya. Di mana satu teks itu biasanya terdiri dari 10 pertanyaan. Nah, tapi ada juga yang 9, kadang ada yang 11, bahkan saya pernah menemukan satu teks itu terdiri dari 7 atau 6, saya lupa teman-teman. Jadi 6 atau 7 soal. Gitu ya. Jadi tidak pasti, tapi yang pasti adalah satu teks diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu menanyakan informasi yang ada di dalam teks, teman-teman. Gitu ya. Dan di dalam teks itu nanti kita akan bahas jenis informasinya supaya teman-teman bisa tahu cara mengerjakannya. Gitu ya. Nah, jadi di reading ini ada 50 soal yang teman-teman harus selesaikan maksimal dalam waktu 55 menit. Oke, nah 55 menit ini memang kelihatannya lama ya, hampir 1 jam. Tapi trust me, kalau teman-teman belum terbiasa mengerjakan reading, itu nanti waktunya tiba-tiba udah mau selesai aja. Kayak waktu itu cepet banget gitu teman-teman. Gitu ya, jadi memang di reading ini perlu sekali teman-teman mengetahui strategi atau teknik mengerjakannya supaya nanti tidak kehabisan waktu. Nah, kalau biasanya teman-teman yang mungkin belum pernah mengambil kelas persiapan TOEFL ataupun juga belum pernah tes sebelumnya ya, itu biasanya akan membaca teksnya dulu karena biasanya yang ditampilkan adalah teksnya dulu, teman-teman, nggak ada soalnya. Gitu ya. Nah, tapi cara ini tidak saya sarankan. Kenapa? Karena teman-teman nanti ketika mengerjakan soalnya pun setiap nomor, teman-teman pasti akan membaca teksnya lagi. Pasti akan memastikan ke dalam teksnya lagi. Nah, daripada membuang waktu melakukan dua cara yang sama, nah teman-teman rangkum aja menjadi satu. Ya, jadi teman-teman bukan membaca teksnya dulu, tapi saya sarankan teman-teman baca soalnya dulu. Nah, terus teman-teman kenali soalnya itu menanyakan informasi yang mana dari 3 jenis informasi yang akan kita pelajari. Gitu ya. Nah, 3 informasi ini nanti cara mengerjakannya beda-beda, teman-teman. Nah, cara yang pertama yang akan kita pelajari pertama kali ini ya, itu adalah soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau general information. Jadi informasi yang general atau yang umum itu yang berdasarkan keseluruhan teks, teman-teman. Jadi bukan cuma yang peritilan-peritilan kecil di dalam, bukan, tapi di semuanya ya dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, jadi cara mengerjakan soal-soal yang menanyakan tentang garis besar mengenai teks, itu teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja atau kalimat utamanya saja. Nah, topik sentence atau kalimat utama itu terletak itu pasti teman-teman di awal-awal paragraf. Ya, umumnya itu di kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi bisa dibilang kita akan belajar dulu jenis-jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks ya, yang mana itu nanti teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Dan sekali lagi, teknik ini teman-teman pakai untuk menjawab informasi yang menanyakan garis besar mengenai teks ya. Nah, soal yang menanyakan informasi mengenai general information atau garis besar mengenai teks itu yang kayak gimana? Nah, contoh teman-teman, jenis soal pertama namanya adalah main idea atau ide pokok atau gagasan utama. Nah, ini namanya sebenarnya banyak ya. Di teks itu atau di soal maksud saya ya, itu biasanya disebutnya dengan main discussion, kemudian kadang disebut dengan subject, kemudian biasanya disebut dengan primary discussion gitu ya. Kemudian disebutnya juga dengan topik atau topic sentence dan lain-lain. Ya, jadi itu yang disebut dengan main idea, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan pertanyaan tentang main idea ini, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh ya, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di reading teman-teman kenali dulu soalnya menanyakan soal jenis apa atau informasi jenis apa. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan adalah topik, nama lain dari main idea, teman-teman, cukup baca topik sentence-nya saja, yaitu kalimat pertama di semua paragraf. Kebetulan di contoh ini yang saya ambilkan dari buku Longman juga ya sebenarnya teman-teman, tapi karena saya merasa ini mudah dipahami, jadi saya pakai untuk contoh.
Nah, kebetulan contohnya ini cuma satu paragraf. Jadi teman-teman cukup baca kalimat pertama di paragraf ini ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, dalam filsafatnya John Dewey, atau John Dewey itu berfilsafat, teman-teman. Atau memiliki pemikiran, gitu ya. Sebuah perbedaan yang signifikan atau yang tajam, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, berarti menurut John Dewey, kecerdasan dan juga kemampuan menggunakan logika merupakan dua hal yang berbeda. Nah, kemudian teman-teman cocokkan pilihan A, B, C, D, yang mana yang paling sesuai atau paling nyambung. Nah, di situ yang alpha berbunyi, The Intelligence of John Dewey, kecerdasan dari John Dewey. Jadi seberapa cerdas John Dewey itu? Bukan ya, teman-teman, teks ini bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey atau betapa cerdasnya John Dewey, bukan. Jadi yang alpha bukan ya. Kalau yang bravo, distinctions made by John Dewey. Jadi perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, di sini perbedaan-perbedaan tentang apa? Ini yang Bravo ini terlalu luas atau too general, teman-teman. Masa selama hidupnya John Dewey hanya membuat perbedaan tentang intelligence sama reasoning? Tentunya tidak ya. Tentunya dia juga bisa membedakan hal-hal yang lain, hitam putih, besar kecil dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini teks ini hanya fokus pada perbedaannya yang dibuat John Dewey tentang kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Jadi kalau kita pilih yang Bravo ini terlalu luas, terlalu umum gitu ya. Jadi belum merujuk ke dua hal ini. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasannya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ini tadi ada, teman-teman. Tapi itu adalah sebagian saja atau separuh dari informasi yang ada di kalimat pertama. Karena John Dewey di sini bukan membedakan tentang reasoning saja atau bukan membahas tentang reasoning saja, tapi juga intelligence. Ya, teman-teman. Jadi yang Charlie itu bisa dibilang terlalu spesifik, terlalu sempit ya, karena yang dibahas cuma salah satunya saja yaitu reasoning. Sedangkan teks ini membahas tentang keduanya, teman-teman, reasoning sama intelligence. Jadi yang Charlie tidak bisa karena ada bagian penting atau informasi penting yang tidak diikutkan. Yang mana nggak boleh ya. Kalau yang Delta, bagaimana kecerdasan berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam tulisan-tulisannya Dewey atau karya-karyanya Dewey. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta. Di pilihan ABCD yang mengcover tentang intelligent reasoning, ya yang John Dewey bahas di sini, itu adalah yang delta, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh main idea. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga menggunakan cara ini ya. Cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau tadi saya sebut dengan soal yang menanyakan general information atau garis besar mengenai teks adalah idea organization atau bagaimana si penulis itu menyampaikan topiknya, menyampaikan informasinya itu bagaimana. Ya, jadi kan gaya orang berbicara itu kan beda-beda ya, teman-teman. Nah, si penulis ini menyajikannya secara bagaimana, teman-teman, urutannya. Apakah secara kronologis, misalkan ngomongin tentang perkembangan sesuatu ya, misalkan mesin jahit. Mesin jahit dulu tuh kayak gini, terus tahun sekian itu kayak gini, tahun berikutnya kayak gini. Nah, itu namanya chronological. Ya, atau misalkan cause and effect. Jadi menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi ada misalkan eh, merokok nanti menyebabkan ini dan lain-lain. Nah, itu adalah cause and effect seperti itu ya. Jadi hubungan antar topik, antar paragraf seperti itu. Jadi bagaimana si penulis itu menyajikan informasinya. Nah, contoh soal idea organization itu seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah ini soalnya nggak lengkap, teman-teman, atau kepotong. Ya, tapi saya yakinkan ketika teman-teman tes nanti, terutama tes yang resmi dari ITS ya, itu tidak ada soal yang kepotong atau tidak lengkap atau tidak jelas seperti ini, teman-teman. Pasti soalnya jelas sampai selesai nanti ya, seperti itu. Jadi eh, ini memang karakteristiknya Longman ya, teman-teman. Atau nanti kalau teman-teman menemukan soal seperti ini di tes prediksi, karena sudah saya pastikan pasti teman-teman ngambil tes prediksi atau bukan buatan ITS ya, kalau menemukan soal seperti ini, maka teman-teman juga baca pilihan A, B, C, D-nya untuk mengenali jenis soalnya. Ya, jadi yang dipinginkan sama si pembuat soal itu sebenarnya pengen menanyakan apa. Nah, itu mengenalinya dengan pilihan A, B, C, D karena soalnya nggak jelas, teman-teman. Nah, yang alpha di situ berbunyi, an idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh.
Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh sebuah akibat. Kalau yang delta, sebuah kepercayaan didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti di sini sih soalnya itu menanyakan tentang apa ya, teman-teman? Hubungan antar teks, antar paragraf. Atau bagaimana si penulis itu membawakan idenya, membawakan informasinya. Seperti itu. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, sebagian besar orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka atau keyakinan mereka bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Maksudnya yang menemukan permainan baseball. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu diberikan kredit. Kredit itu pengakuan gitu ya teman-teman. Untuk penemuan ini itu di awal abad ke-20. Ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata yang berawalan dengan huruf besar, itu adalah nama. Jadi nggak perlu diartikan ya. Jadi kalau nggak tahu arti Spalding jangan bingung-bingung karena di situ S-nya besar. Ini nama teman-teman. Nah jadi perusahaan alat-alat olahraga yang namanya Spalding itu inaugurated a commission itu artinya memberi tugas atau menugasi gitu ya untuk meneliti pertanyaan akan siapa yang menemukan baseball. Nah, jadi Doubleday itu bukan yang menemukan, dia disuruh teman-teman untuk mencari tahu siapa yang menemukan baseball. Nah, tapi malah orang-orang taunya Doubleday lah yang menemukannya. Kemudian paragraf terakhir, sekarang ini sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday sebenarnya tidak memiliki andil apapun dalam perkembangan atau dalam pembuatan permainan baseball. Nah, berarti di sini si penulis ini ingin meluruskan sesuatu, teman-teman. Meluruskan pandangan umum gitu ya. Jadi orang-orang itu mikirnya Abner Doubleday yang menemukan permainan baseball gitu ya. Nah, tapi ternyata bukan. Dia itu cuma disuruh sama perusahaan gitu ya. Kemungkinan di tempat dia bekerja seperti itu gitu ya untuk mencari tahu siapa yang menemukan baseball. Nah, tapi orang-orang malah ngiranya Abner Doubleday yang melakukannya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha tadi ya. An idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah. Jadi posisi atau argumen itu diberikan dulu ya mengenai orang Amerika yang percaya Abner Doubleday yang melakukan maksudnya yang menemukan permainan baseball. Nah, kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga disebutkan bahwa itu informasi yang kurang tepat atau keliru seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya sama. Teman-teman cukup pahami kalimat pertama di setiap paragraf saja, ya, yaitu soal yang menanyakan tone, purpose, sama course, teman-teman. Nah, ini mirip-mirip sebenarnya dan mereka nyambung, teman-teman. Jadi tone, purpose, sama course itu artinya adalah kalau tone itu adalah sikap si penulis terhadap topik yang dia bicarakan, teman-teman. Jadi sikap si penulis atau sudut pandang ya, itu ada dua. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Kalau dia objektif, berarti si penulis itu hanya ingin menyajikan informasi apa adanya. Jadi fakta, dia nggak menambah-nambahkan apapun. Ya, dia tidak menuliskan sikapnya. Jadi kalau teman-teman mencari tone di kalimat pertama di setiap paragraf kok nggak ada, si penulis ini kayak seolah-olah memberikan informasi yang apa adanya saja, nggak ada dia menuliskan perasaannya atau sudut pandangnya gitu ya. Nah, berarti dia netral, dia objektif, teman-teman. Tapi kalau si penulis itu menuliskan di kalimat pertama di setiap paragraf ya, itu ada petunjuk bahwa topik yang dia bawakan itu bagaimana. Apakah menakutkan, apakah menyedihkan, apakah menyenangkan, apakah pokoknya kayak seolah-olah si penulis itu terlibat, teman-teman. Dia kayak memberikan penilaian atau tanggapan terhadap suatu fenomena. Nah, berarti itu subjektif. Gitu ya. Nah, kalau dia subjektif berarti ada tone-nya. Tone-nya bagaimana? Apakah sedih, apakah senang, cemas, takut, dan lain-lain. Tergantung vocab yang teman-teman temukan di kalimat pertama di setiap paragraf. Petunjuknya lah. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut. Ya, seperti namanya, purpose. Nah, jadi supaya pembacanya itu bagaimana? Apakah supaya pembaca, kalau dia netral ya, kalau tone-nya itu netral berarti si penulis cuma pengen menjelaskan sesuatu, menjelaskan topiknya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan si penulis ini mengkritisi sesuatu misalnya. Nah, berarti ya tujuannya memang mengkritisi tentang sesuatu. Ada pendapatnya dia, pendapatnya si penulis gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah tertentu, teman-teman. Jadi misalkan topik itu kalau dimasukkan ke dalam
kelas ya, kalau ditaruh di dalam kelas itu kira-kira nanti masuk di mata kuliah apa. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf kalau teman-teman menemukan garis besar mengenai teks ya soalnya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, hingga sekarang atau up to now, jadi sampai sekarang pengakuan-pengakuan atau kesaksian-kesaksian yang telah didapat dari terduga atau tersangka dalam keadaan dihipnotis itu tidak diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nah, intinya kalau ada kesaksian, tapi itu didapatnya dari hipnotis ya, teman-teman, itu sama pengadilan nggak dianggap di Amerika. Jadi nggak diterima, ditolak ya, apa kesaksian tersebut dianggap sebagai bukan kesaksian atau barang bukti seperti itu. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya sama ya, ada kata yang diulang tadi yaitu confession obtained under hypnosis. Jadi pengakuan yang didapat dari hipnotis. Sekarang kita cek ABCD teman-teman ya yang ngomongin tentang ini. Jadi pengakuan yang didapat dari hipnotis di ranah hukum. Karena ini ada pengadilannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Bukan kasus ya, teman-teman. Di sini si penulis ingin menjelaskan status tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana? Diterima nggak jadi barang bukti atau kesaksian? Ya, jawabannya tidak tadi teman-teman. Nah, jadi bukan yang alfa, bukan nyeritain kasus. Kalau kita pilih yang alfa, artinya kita hanya merujuk ke paragraf kedua, teman-teman. Paragraf pertama nggak dianggap. Nggak bisa ya, karena yang ditanyakan keseluruhan teks. Kalau yang Bravo, untuk menunjukkan alasan kenapa pengakuan yang didapat dari pengaruh hipnotis tidak bisa dipercaya. Hati-hati. Yang Bravo ini terlalu luas, teman-teman. Ya, sedangkan di teks itu hanya ngomongin di ranah pengadilan. Nah, bisa dipercaya atau tidak itu bukan jadi topik pembicaraannya. Yang jadi topik pembicaraannya adalah bisa nggak dijadikan barang bukti. Ya, entah itu bisa dipercaya atau tidak. Jadi yang Bravo ini melebar atau overgeneralize ya atau terlalu luas seperti itu, teman-teman. Ya, karena ini merujuknya atau mengerucutnya adalah di ranah pengadilan atau hukum seperti itu. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau mengklirkan, memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah ya, teman-teman. Dari awal teks itu nggak ada ngomongin peran dari pengadilan tinggi itu bagaimana perannya, ya. Karena yang dibahas di sini adalah peran dari pengakuan yang didapat dari hipnotis di pengadilan. Seperti itu. Jadi yang Charlie bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat atau eh, yang dipancing gitu ya secara hipnotis atau lewat hipnotis. Maksudnya didapat dari hipnotis. Nah, jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Status hukumnya adalah tidak bisa dijadikan barang bukti atau kesaksian seperti itu. Kemudian purpose itu contohnya, tadi purpose ya teman-teman. Sekarang yang nomor 5 itu soalnya tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah kalau teman-teman menemukan soal tone, walaupun di soal reading ya, yang resmi dari ITS, tone ini sudah lama sekali tidak keluar, teman-teman. Bahkan sejak tahun 2020, pandemi itu 2019 ya teman-teman. Saya belum pernah menemukan di soal reading yang resmi dari ITS, yang online ya teman-teman, yang menanyakan tone ini belum pernah. Nah, tapi siapa tahu nanti teman-teman ketika tes prediksi menemukan soal ini, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak si penulis itu memberikan sikapnya atau keterlibatannya. Nah, kalau ada apa, kalau tidak ada berarti dia netral, hanya ingin berbagi pengetahuan atau informasi seperti itu. Nah, kita baca kalimat pertama tadi berbunyi, hingga sekarang pengakuan-pengakuan yang diperoleh dari terduga yang di bawah pengaruh hipnotis atau dalam pengaruh hipnotis eh, itu belum atau tidak diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nggak ada ya penulis apakah dia marah, sedih, atau kesal, nggak terima, itu nggak ada teman-teman. Kemudian paragraf kedua, kasus sengketa lahan membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nggak ada juga si penulis itu terlibat teman-teman. Ya, atau melibatkan diri. Nah, berarti si penulis netral hanya ingin menceritakan
suatu informasi gitu ya, atau memberikan suatu pengetahuan seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, informative. Teman-teman jangan terjebak dengan kata judicial, walaupun di situ ada courts ya, pengadilan. Karena sekali lagi, tone itu adalah sikap si penulis. Ya, penulisnya itu objektif atau subjektif, ikut-ikutan nggak seperti itu. Kalau yang Charlie juga jangan terjebak ya. Di soal itu kalau ada tulisan hipnosis misalnya atau hipnotik, belum tentu eh, apa namanya tone-nya itu adalah hipnotik atau menghipnotis. Karena ketika kita membaca kan kita tidak terhipnotis ya teman-teman. Jadi bukan itu. Apalagi yang alpha, outrage itu artinya mengamuk atau sangat marah. Nah, nggak ada keterangan si penulis itu dia mengamuk ya teman-teman. Jadi dia netral. Jawabannya yang tepat adalah yang delta. Kemudian nomor 6. Teks ini kemungkinan akan diminta atau ditugaskan dibaca di mata kuliah yang mana. Nah, tadi kalau teman-teman menemukan ada course ya, teman-teman cek kata-kata yang dipakai khusus atau namanya technical terms. Ya, jadi kata-kata yang khusus dipakai untuk apa namanya? Untuk mata kuliah tertentu atau bidang tertentu. Nah, contohnya tadi ada kata confessions bisa jadi ya, teman-teman artinya kesaksian atau eh, apa kesaksian lah gitu ya teman-teman atau pengakuan. Ada juga defendants artinya terduga atau terdakwa atau tersangka. Saya nggak tahu bedanya ya teman-teman ini yang diadili lah seperti itu. Kemudian ada juga evidence, barang bukti. Kemudian ada juga courts in the United States, jadi pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, dari sini kita sudah nemu suasananya atau nuansanya, teman-teman. Jadi kalau kita seolah-olah membahas tentang confessions, evidence, defendants, courts in the United States itu pasti di kelas hukum. Ya kan, yang kita omongin adalah tentang hukum. Nah, kalau kita cek ABCD, yang cari yang ada kata hukumnya ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha, American law, undang-undang atau hukum Amerika. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan untuk teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu. Silahkan boleh di-unmute teman-teman ya. Sepertinya masih aman. Nah, di reading ini karena vocab ya, teman-teman mohon kalau sambil mengerjakan, kalau misalkan teman-teman ingin sambil buka kamus nggak apa-apa ya, karena pasti banyak vocab yang baru ya buat kita teman-teman bersama seperti itu. Jadi kalau dapat vocab baru mohon ditulis. Oke, silakan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, jangan takut benar ya teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis teman-teman ya, 1 menit. Dan saya lihat eh, sepertinya belum ada yang mengirimkan jawaban. That's okay, mari kita cek bersama ya teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, bagaimanakah informasi di dalam teks ini dikembangkan. Nah, berarti ini adalah soal tentang idea organization. Jadi pengembangan ide atau gagasan di dalam teks. Maka teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi mengelilingi gagasan. Nah, ini kalau diartikan kata per kata itu kadang aneh seperti itu, teman-teman. Nah, jadi langsung saja diartikan secara konteks ya. Jadi kalau diartikan ada kontroversi mengenai gagasan untuk menggunakan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kontroversi itu perdebatan ya, teman-teman. Nah, paragraf kedua di situ disebutkan, berdasarkan satu pandangan mengenai GMOs atau Genetically Modified Organisms tadi ya, para kritikus itu berargumen atau beranggapan bahwa mereka itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, paragraf berikutnya, sebaliknya, proponents itu berarti para pendukungnya ya. Jadi para pendukungnya itu melihat GMO itu sebagai sebuah alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global, misalnya atau seperti kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Nah, berarti di sini ngomongin tentang perdebatan atau perbedaan pendapat ya, dua sisi antara yang setuju dan yang tidak setuju. Nah, kalau kita cek ABCD yang alfa dua pandangan yang berbeda mengenai GMOs itu disajikan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya. Dua pandangan yang berbeda mengenai GMO diberikan, teman-teman. Oke, nah kalau paragraf satu itu menjelaskan GMO itu apa, paragraf kedua, paragraf ketiga menceritakan tentang perdebatan antara GMO. Ya, GMO itu baik atau tidak seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Charlie, dua masalah mengenai GMO dan juga solusinya itu diberikan. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita tadi tidak menemukan ya kendala atau masalah apa mengenai GMO dan juga solusinya apa. Kan nggak ada, teman-teman. Jadi bukan yang itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang alfa. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta ya. Kita cek bersama. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa didistribusikan sebagai atau eh, paling bisa disebutkan dengan apa atau paling bisa diwakili dengan apa di antara berikut ini. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari, teman-teman cari petunjuk keterlibatan si penulis ya. Penulis itu sudut pandangnya bagaimana atau sikapnya bagaimana. Nah, kalau kita baca, kalimat pertama paragraf satu berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia sedang terjadi itu sangatlah mengkhawatirkan. Nah, di sini yang saya maksud teman-teman. Kalau si penulis bilang kalau deforestation atau penggundulan hutan itu mengkhawatirkan, artinya dia khawatir tentang topik yang dia bawakan, yaitu deforestation, teman-teman. Ya, nah otomatis dia khawatir, dia memasukkan perasaannya atau sudut pandangnya atau pendapatnya seperti itu. Nah, cari ABCD yang khawatir, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang alpha, ya, teman-teman. Jawabannya adalah concerned. Maksudnya concerned about deforestation. Jadi khawatir atau cemas atau takut tentang deforestation atau penggundulan hutan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, sorry tadi. Jadi kita fokus di apanya ya tadi untuk tone. Nah, tone itu teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Cari petunjuk, ya, cari vocab atau cari kata. Kata-kata yang menunjukkan sikap si penulis. Kalau misalnya si penulis itu memberikan tone-nya atau dia subjektif ya, pasti dituliskan. Contohnya tadi ya, teman-teman. Ada kata alarming, artinya mengkhawatirkan. Nah, berarti menurut si penulis, penggundulan hutan itu mengkhawatirkan. Berarti teksnya itu khawatir, teman-teman. Suaranya atau suasananya seperti itu. Gitu ya. Oke, untuk soal ini saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi the main point. Nah, hati-hati teman-teman. Main point sama main idea beda ya. Main point itu menanyakan tujuan atau purpose. Jadi main point itu nama lain dari purpose ya. Tapi sama cara mengerjakannya. Jadi tujuan dari teks ini adalah untuk apa? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, the transformation atau transformasi dari pohon palem dan juga dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi merupakan sebuah fenomena yang dikenal bagi banyak orang. Nah, tapi bagaimana fenomena ini terjadi? Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa nebak ya, teman-teman. Teks ini ngomongin tentang fenomena terjadinya atau transformasinya pohon palem dan juga dinosaurus bisa akhirnya menjadi batu bara dan minyak bumi. Batu bara ya, teman-teman. Saya tadi kayaknya bilang batu bakar. Batu bara, teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya, bahan bakar fosil itu bermula dengan melimpahnya kehidupan dan terbatasnya oksigen. Jadi pada rebutan gitu ya, teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai atau cukup terkompresi gitu ya atau tertekan teman-teman oleh berat atau beban dari tumpukan-tumpukan yang semakin bertambah di atasnya. Karena pohon palem itu kan kalau jatuh atau rubuh atau mati gitu ya, teman-teman, dia apa namanya? Menumpuk tanahnya yang awalnya tadi juga pohon itu yang sudah mati gitu. Jadi kayak saling tumpuk seperti itu. Nah, kemudian karena semakin nambah pohonnya tumbuh mati, tumbuh lagi mati. Nah, lama-lama jadi berat seperti itu. Nah, akhirnya yang di bawahnya yang jadi tanah gambut tadi itu memaksa air dan senyawa-senyawa lain itu keluar dari tanah gambut tersebut. Jadi kayak diperas gitu. Yang meninggalkan sebuah massa karbon yang terkonsentrasi atau yang mengumpul, yang memadat seperti itu, teman-teman. Paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Karboniferous, sebagian besar dari dunia ini itu menyerupai rawa Okefenokee. Paragraf terakhir, cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi yang sangat banyak itu sebenarnya masih ada di bawah tanah. Nah, tapi biayanya itu semakin meningkat secara pasti, entah dalam hal dolar atau finansial ya, teman-teman, dan juga dalam ancaman lingkungan. Seperti itu. Nah, berarti intinya di sini ngomongin tentang proses terbentuknya eh, pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah, nah, jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Ya, betul sekali jawaban teman-teman. To increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu terbuat atau terbentuk. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini main discussion ya, nama lain dari main idea, teman-teman. Cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, fokus dengan eh, topik sentence ya, teman-teman. Nah, kalimat pertama berbunyi, gerabah dari suku Indian, Pueblo, yang berada di Amerika Serikat bagian barat daya, merupakan sebuah kesenian atau sejenis kesenian akan kompleksitas atau kesulitan teknis yang sangat besar atau tantangan teknis yang sangat besar. Kemudian paragraf berikutnya, refine itu berarti membersihkan atau memproses gitu ya. Jadi memproses bongkahan-bongkahan mentah dari tanah liat yang baru saja ditambang, maksudnya diambil dari alam, merupakan pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga. Paragraf berikutnya, sebagian besar jenis tanah liat itu membutuhkan tambahan dari bahan non-plastik, suatu bahan non-plastik, sehingga tanah liat tersebut dapat bertahan atau menahan pengapian, yaitu proses pengerasan dengan panas yang sangat tinggi, tanpa adanya retakan dan sehingga ruangan di dalamnya itu akan memiliki permukaan yang halus atau ya yang halus gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, setelah temper itu ditambahkan, tanah liat tadi itu diaduk dengan penuh tenaga. Nah, jadi ini adalah memproses tanah liat ya, teman-teman. Jadi tanah liat itu diapain aja sama orang-orang suku Pueblo sebelum dibuat menjadi eh, pottery atau gerabah seperti itu. Nah, kita cek ABCD yang alfa, berbagai jenis dari tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah poetry. Bukan ya, bukan jenis-jenis tanah liatnya, tapi eh, bagaimana memproses tanah liat tersebut sebelum nanti akhirnya dijadikan pottery seperti itu. Jadi bukan yang alfa ya. Kalau yang Bravo, sumber-sumber dari tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Jadi mereka itu ngambil tanah liatnya di mana? Nggak ada ya, di teks tadi itu nggak ada teman-teman di mana mereka ngambil tanah liat yang spesifik atau khusus itu nggak ada. Jadi mereka ngambilnya bisa aja dimanapun seperti itu. Kalau yang Charlie, kriteria atau syarat-syarat yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat dari atau untuk gerabahnya Pueblo. Nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kita tidak menemukan tanah liatnya harus bagaimana. Nah, yang ada adalah tanah liatnya itu harus dibagaimanakan atau digimanain. Diprosesnya bagaimana gitu ya. Jadi yang Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah suku Pueblo. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kurang lebih itu tadi ya. Jadi itu adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, intinya cara tadi teman-teman gunakan ketika teman-teman menemui soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Dan soal ini memang sedikit ya, soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman. Kadang satu, kadang dua gitu. Jadi jarang seperti itu. Nah, tapi pasti keluar tapi sedikit seperti itu. Nah, beda dengan yang teknik kedua, yaitu scan dan skim the text ya. Jadi scan dan skim itu merujuk pada membaca cepat. Kalau bisa teman-teman gunakan gerak mata saja. Ya, jadi sambil kita melihat pakai gerak mata, sambil otak kita itu memproses informasinya, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan scan. Kalau skim itu teman-teman mengingat-ingat kembali. Jadi ketika menjawab soal-soal sebelumnya tadi, misalnya teman-teman ngerjakan nomor 6 nih. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal nomor 1 sampai 5 tadi, nah, kata kunci yang ditanyakan di nomor 6 itu udah teman-teman lewati belum? Udah teman-teman baca belum sambil scan dan skim tadi? Kalau misalnya sudah, tinggal melanjutkan. Di kalimat terakhir teman-teman scan tadi di mana? Itu yang dinamakan skim. Nah, tapi kalau misalkan tadi sudah ketemu di kalimat keberapa? Nah, tinggal nginget-inget lagi, tinggal cari lagi ya. Jadi tadi letaknya di sekitar sini. Nah, tinggal dicari itu namanya skim, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu ngulangi dari awal di scan lagi, dari awal ngulangi scan lagi, bukan. Seperti itu. Nah, itu adalah teknik scan dan skim the text. Nah, scan dan skim the text ini teman-teman pakai
untuk mengerjakan soal-soal yang menanyakan informasi-informasi kecil, teman-teman, atau peritilan-peritilan kecil atau detail, ya, spesifik detail yang ada di dalam teks. Dan scan dan skim ini yang paling banyak keluar di soal reading, teman-teman ya. Dan untuk jenis-jenis soal yang menanyakan informasi-informasi kecil di dalam teks antara lain, yang pertama adalah locate information. Jadi teman-teman diminta untuk mencari letak atau lokasi dari informasinya. Jadi di baris keberapa si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang kata kunci yang ditanyakan di dalam teks. Seperti itu. Contoh seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi atau kandungan dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman di soal yang harus dicari atau di-scan dan skim di teks adalah composition of meteor. Ya, dan itu kalau kita scan dan skim dari awal ya. Nah, karena kita karena saya membahas, nggak mungkin saya menycan dan skim sendiri ya, teman-teman, maka harus diartikan bareng-bareng ya. Di situ artinya Meteor Crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan untuk atau telah terbentuk gitu ya, sebagai akibat dari hantaman sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, nggak ada penulis menyebutkan kandungan meteornya itu apa, nggak ada, teman-teman. Kalimat berikutnya, meteor tadi yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, dari di sini ya, teman-teman letaknya. Jadi meteor tadi yang terbuat dari nikel dan besi, artinya kandungan meteornya tadi itu nikel dan besi, teman-teman. Kalau sudah ketemu informasinya, teman-teman hitung itu masuknya line keberapa atau baris keberapa. Ya, bukan kalimat keberapa ya, teman-teman, tapi baris keberapa. Nah, kalau kita hitung itu baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, berarti letaknya di line keempat. Cari di pilihan A, B, C, D yang ada kata line 4-nya, teman-teman. Gitu ya. Dan teman-teman nanti ketika tes itu kalau menemukan soal ini ya, terutama tes yang offline atau yang onsite, jadi teman-teman datang ke lokasi tesnya itu nanti biasanya akan diberikan seperti ini. Setiap 5 baris kelipatannya ya, misalkan 5, 10, 15 itu akan dikasih tanda seperti ini. Ini untuk mempermudah teman-teman menghitungnya. Jadi nggak perlu dari atas. Misalkan di sini ya, teman-teman tinggal ngitung aja dari sini. Jadi 10, 11, oh 12 misalnya seperti itu. Ya, jadi nggak perlu ngitung dari atas sendiri. Nah, tapi kebetulan karena tadi agak atas ya, teman-teman. Dari atas nggak apa-apa. Jadi tadi letaknya di line keempat. Jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo. Lines 4 through 5. Seperti itu. Jadi baris keempat sampai baris kelima. Dan soal locate information ini bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya ini, teman-teman. Ya, makanya saya sampaikan tadi ke teman-teman, di soal TOEFL yang asli dari ITS, terutama yang di reading ya, saya belum pernah menemukan jenis soal ini, teman-teman. Karena nggak ada pilihan ABCD yang seperti ini. Nah, tapi kalau yang prediksi atau soal TOEFL yang lama ya, kemungkinan ada seperti itu. Kemudian jenis soal berikutnya ya, teman-teman, yang cara mengerjakannya juga teman-teman harus mencari dulu letak informasinya atau scan dan skim dulu ya, adalah pronoun referent atau rujukan kata ganti. Nah, untuk rujukan kata ganti ini teman-teman nggak perlu sulit-sulit mencari yang ditanyakan, karena pasti dikasih tahu letaknya di mana. Contoh seperti ini, teman-teman. The pronoun they in line 5 refers to, jadi kata ganti they di baris kelima itu merujuk kepada, nah dikasih tahu baris kelima, teman-teman. Dan nanti di soal itu, di teksnya itu ditebelin seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu sulit-sulit mencari yang ditanyakan. Cuman di sini tantangannya teman-teman adalah mencari they ini kembalinya ke siapa. Nah, jadi cara mengetahuinya gini teman-teman. Kalau sebelumnya nggak ada conjunction ya, sebelumnya pas teman-teman. Oke, maka teman-teman baca subjek predikat sebelumnya. Oke, nah contohnya seperti ini. Maka teman-teman baca subjek predikat sebelumnya. Nah, di situ berarti kalimat sebelumnya, teman-teman. Kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam dedaunan mereka atau bungkus mereka. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tadi, serangga yang dijebak tadi, teman-teman. Nah, berarti they ini yang menjebak serangga tadi. Siapa? These plants. Tanaman-tanaman ini. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo ya. These plants. Tanaman-tanaman ini. Seperti itu.
Lanjut ke jenis soal berikutnya ya, teman-teman, yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim. Ini ada dua jenis soal ya, teman-teman, yaitu stated dan unstated detail. Jadi detail yang tertulis di dalam teks dan juga detail yang tidak ada di dalam teks. Jadi teman-teman itu disuruhnya ada jenis soal yang menyuruh teman-teman memang mencari informasi tentang yang ditanyakan. Nah, tapi juga ada jenis soal detail itu yang menanyakan teman-teman disuruh memilih di antara A, B, C, D yang mana yang tidak ada atau tidak disebutkan atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan di dalam teks atau berdasarkan informasi yang ada di teks. Seperti itu. Nah, kita bahas yang stated dulu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan soal stated itu kayak gini contohnya. Teks ini menyatakan bahwa Jamestown. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah seputar Jamestown, teman-teman. Maka cukup baca kalimat yang pertama menyebutkan kata Jamestown. Teman-teman pahami, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Nah, kalau kita scan dan skim, kita cari Jamestown disebutkan di baris keempat. Nah, dia masih masuk ke dalam kalimat pertama, teman-teman. Kita baca kalimatnya ya. Di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota tua di Virginia yang didirikan oleh para pemukim atau pendatang dari Inggris pada tahun 1633. Nah, di sini sebenarnya ada which is ya, teman-teman, atau which was. Nah, jadi yang merupakan 26 tahun setelah eh, kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika didirikan atau diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini adalah tempat di mana para pendatang dari Inggris ke Amerika atau penduduk yang awalnya orang Inggris tapi menduduki atau bermukim atau menetap di Amerika itu letaknya pertama kali adalah di Jamestown, teman-teman. Oke. Nah, berarti kita baca, berarti itu tadi ya, kita baca pilihan ABCD yang nyambung. Oke, Jamestown itu tempat pertama di mana orang Inggris menetap di Amerika. Nah, jadi kalau yang Alpha didirikan pada tahun 1633. Nah, yang didirikan pada tahun 1633 bukan Jamestown ya, tapi Williamsburg, teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Oke, jadi yang Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau ini kebalik, teman-teman. Yang ada Williamsburg yang dibangun atau didirikan pada tahun 1633 merupakan 26 tahun setelah atau berlalunya kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan, ya, di Jamestown. Jadi kebalik kalau kita pilih yang Bravo. Kalau yang Charlie merupakan kependudukan orang-orang Inggris permanen pertama, jadi orang Inggris itu datang dari Inggris ke Amerika, akhirnya pengen menempati situ. Jadi kayak diklaim gitu, teman-teman. Di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah stated detail. Jadi jawabannya memang ada di dalam teks. Di pilihan ABCD, teman-teman disuruh mencari yang sesuai dengan yang dibunyikan atau yang di informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, tapi kalau unstated detail ini kebalikannya, teman-teman. Jadi di pilihan A, B, C, D, itu yang satu itu salah, yang tiga itu sesuai dengan yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Nah, teman-teman disuruh nyari yang salah atau yang tidak sesuai mengenai kata kunci yang ada di dalam teks. Contoh ya, di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini tidak benar mengenai kata gadget? Nah, kata kuncinya adalah kata gadget ya, teman-teman. Dicari di teks menggunakan scan dan skim. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat soal ini menanyakan yang tidak benar. Berarti yang tiga di antara A, B, C, D itu benar mengenai kata gadget. Sedangkan yang satu salah. Nah, kalau teman-teman menemukan soal unstated detail ini, umumnya tidak cukup kita hanya membaca satu kalimat saja. Biasanya bahkan sampai satu paragraf full. Bukan satu teks ya teman-teman, tapi satu paragraf. Pokoknya selama kalimat atau kata-katanya itu masih membahas tentang kata kunci yang ditanyakan, maka teman-teman teruskan bacanya. Ya, sampai berhenti atau bahkan sampai paragrafnya itu berakhir. Nah, contoh kata gadget ini kita cari teman-teman. Kata gadget itu ditemukan di sini ya. Kalimatnya berbunyi, kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Nah, demikian itu tuh yang kayak gimana ini? Maka teman-teman baca kalimat sebelumnya juga. Karena ini kata ganti tapi untuk kata sifat, teman-teman. Jadi kata sifat tapi menggantikan kata sifat. Seperti itu. Jadi kata ganti tapi menggantikan kata sifat maksud saya.
Nah, berarti kita baca penjelasan kalimat sebelumnya. Di situ disebutkan, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai atau memberi nama kepada sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupa. Kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Jadi dipakai untuk menamai kata yang nggak tahu namanya atau kadang lupa gitu ya. Nah, kata gadget pertama kali digunakan oleh para pelaut dari Britania pada tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari bahasa Prancis. Jadi aslinya bahasa Prancis yaitu gacete. Nah, itu artinya adalah kail kecil. Nah, bisa dibilang itu kayak mengumpat gitu teman-teman ya. Jadi kalau orang nggak tahu namanya kayak dibuat lelucon atau umpatan gitu ya. Jadi disebutnya dengan kail kecil. Seperti itu. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah berarti ini sudah bukan ngomongin kata gadget, teman-teman. Sedangkan teks atau soal itu hanya menanyakan kata gadget aja. Maka teman-teman tidak perlu lanjutkan bacanya. Ya, karena takutnya nanti teman-teman justru akan terdistraksi dengan informasi yang tidak ditanyakan. Gitu ya. Jadi fokus aja di sini. Nah, sekarang kita analisa menggunakan eliminasi. Yang alfa, kata gadget digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Jelas tadi ada ya, teman-teman. Jadi dia ada di sini. Jadi to give a name to anything whose name is unknown. Jadi menamai sesuatu yang namanya tidak diketahui. Kemudian yang bravo, kata gadget digunakan pada awal mula abad ke-19. Awal mula abad ke-19 itu berarti tahun 1801 ya, teman-teman. Nah, mungkin sampai 1810 lah. Itu abad ke-19 awal, seperti itu. Sorry, teman-teman. 1801, seperti itu. Gitu ya. Nah, kita cek. Nah, tadi itu dipakainya adalah pertama kali ya, teman-teman. Dipakai itu di tahun 1850-an. Nah, kalau sudah 1850-an, 50 tahun itu kan bukan lagi awal abad ya, teman-teman. Itu sudah pertengahan abad. Satu abad kan 100 tahun. Nah, kalau kalau di awal-awal itu ya bukan di tengah-tengahnya. Kalau sudah tengahnya 100 tahun ya berarti bukan di awal ya, sudah di pertengahan. Jadi yang salah adalah yang bravo. Jadi jawabannya yang bravo ya. Yang salah itu memang kadang itu sepele, teman-teman. Di situ kesalahannya cuman pada kata beginning. Seperti itu. Jadi, sorry, kata beginningnya ini yang salah. Jadi harusnya bukan di beginning ya, tapi in the middle of. Jadi harusnya it was used in the middle of the 19th century. Seperti itu. Kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan besar dari kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya, yaitu gacete tadi, teman-teman. Oke. Kemudian kalau yang delta, penggunaan yang dikenal pertama kalinya adalah oleh para pelaut dari Britania. Tadi juga benar. First used by British sailors. Seperti itu. Jadi yang salah atau yang unstated, yang tidak disebutkan mengenai kata gadget di dalam teks adalah yang bravo. Gitu ya. Yang salah cuman kata sedikit ini. Beginning. Harusnya in the middle of. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu soal tentang vocabulary. Nah, cuman untuk vocabulary ini sedikit unik ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah tahu vocab yang ditanyakan di soal itu artinya apa, dan di pilihan A, B, C, D itu sinonim atau arti yang sama, itu cuma satu itu, ya sudah jangan baca teks itu pun nggak apa-apa. Nah, itu juga alasan kenapa di hari pertama dulu ketika kita memulai program ini ya, teman-teman, saya sampaikan ke teman-teman bahwa yang paling penting buat teman-teman di TOEFL ini adalah vocab. Semakin banyak vocabnya, semakin mudah untuk mempraktekkan strategi yang kita pelajari di kelas ini. Seperti itu, teman-teman. Tapi cara belajar vocab juga bukan hafalan ya. Siapa tahu teman-teman ada yang merasa vocabnya kurang, masih sedikit, jangan khawatir. Masih bisa dikejar dengan cara sering-sering latihan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi siapa tahu nanti teman-teman tidak tahu artinya bisa gunakan cara ini. Oke. Jadi vocab itu kadang itu adalah penyederhanaan, teman-teman, dari penjelasan panjang yang sebelumnya disampaikan. Nah, kemudian di kalimat berikutnya itu disebutkan istilahnya atau vocabnya. Nah, jadi untuk memahaminya ya maka teman-teman baca mulai kalimat sebelumnya, ya. Nah, tapi terkadang juga ini tergantung gaya penulisan si penulis ya, teman-teman. Terkadang juga penjelasan dari istilah khusus itu diletakkan di setelahnya, di kalimat setelahnya, teman-teman.
Nah, ini nggak pasti, bisa sebelum, bisa setelahnya. Maka untuk bisa memahami vocab tersebut, teman-teman mulai baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya untuk antisipasi atau jaga-jaga. Gitu ya. Nah, kebetulan di soal ini ya yang menanyakan tentang incumbent di line Nah, jadi incumbent di baris pertama atau di kalimat yang pertama kali ya, itu paling mendekati maknanya dengan, nah berarti kan kalimat sebelumnya nggak ada teman-teman. Ya berarti sudah dipastikan penjelasannya pasti ada di kalimat setelahnya atau petunjuknya ada di kalimat setelahnya. Kita baca kalimat yang mengandung dan kalimat setelahnya ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan, incumbent umumnya memiliki keuntungan yang kuat di atas atau dibandingkan seorang pendatang baru. Nah, orang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki pengaruh dan oleh karena itu yang memiliki pengaruh tertentu, pengaruh ke prominence itu apa ya teman-teman? Ya tingkat pengaruh ya, prominence itu pengaruh gitu terhadap masyarakat, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal bagi para pemilih. Seperti itu. Nah, intinya adalah berarti di sini incumbent itu adalah mungkin di bahasa kita nyebutnya petahana, teman-teman. Jadi orang yang memang sudah berada di pemerintahan seperti itu. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D yang menyebutkan kata orang itu cuma satu, benda orang itu cuma satu, teman-teman, yaitu yang alpha ya, a current office holder. Jadi seorang pemangku atau pemegang kursi kekuasaan saat ini atau kursi jabatan saat ini. Gitu ya. Kalau yang alpha, jenis pemilihan khusus atau tipe pemilihan khusus. Bukan ya, tipe pemilihan itu bukan manusia, jenis pemilihan itu bukan manusia, teman-teman. Mungkin yang menciptakan manusia gitu ya, tapi pemilihannya itu bukan manusia, itu proses atau aktivitas. Kalau yang Bravo, sebuah partai politik. Sama, partai politik itu benda mati ya. Kalau anggotanya atau yang bikin itu juga benda hidup. Tapi kalau partainya itu adalah benda mati. Sedangkan incumbent itu disebut sebagai seorang manusia berarti ya. Kalau yang Bravo, kalau yang Charlie, sebuah komentar yang menguntungkan. Nah, komentar atau ujaran atau ucapan itu kan benda mati ya, teman-teman. Nah, kalau yang mengucapkan benda hidup, tapi kalau ucapannya yang dikeluarkan itu adalah benda mati. Seperti itu. Karena nggak bisa keluar sendiri, masuk sendiri gitu ya, teman-teman. Bisanya diciptakan seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta seperti itu. Sebelum kita lanjut ke latihan untuk teman-teman, mungkin adakah yang pengen ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman boleh di-unmute. Sepertinya masih aman ya. Mari kita lanjut ke latihan kalau gitu teman-teman. Dicoba dulu. Di sini ada satu soal waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo. Ada juga Delta. Mari kita cek bersama ya. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama atau menyebutkan nama mengenai anggota-anggota koloni yang menyuburi itu berarti menghamili ratunya. Nah, kita cek ya, teman-teman. Kalau kita scan dan skip, kita cari kata anggota koloni yang menghamili ratu,
ya, teman-teman, itu disebutkan nah, di sini ya, teman-teman. Jadi mulai kalimat ini, itu kalimatnya disebutkan di dalam, koloni tersebut ada ratu lebah yang tugas satu-satunya atau tugas utamanya adalah reproduksi. Nah, ratu lebah itu kawin dengan beberapa drones. Anggota ya, nah ini ya, ini A positif ya teman-teman. Jadi yang merupakan anggota-anggota jantan dari koloni tersebut yang tujuan satu-satunya adalah untuk menghamili ratunya. Jadi memang drone atau lebah jantan itu setelah kawin dia mati teman-teman. Ya dan dia, kerjanya cuma makan seperti itu dan, menghamili ratu seperti itu. Makanya kalau untuk peternak lebah itu biasanya kalau waktunya produksi ya, ratunya sudah, apa namanya, produktif itu pejantannya kadang dibunuh, seperti itu. Nah, jadi namanya adalah drones ini ya, teman-teman. Berarti kita hitung gimana cara scan dan skim tanpa baca. Nggak bisa ya, teman-teman. Tetap teman-teman harus membaca. Nggak bisa pakai, kancing baju ya, teman-teman. Tetap harus membaca untuk menggali informasinya. Kalau teman-teman pengen jawabannya benar dan akurat, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita hitung letak informasinya berada di 1, 2, 3, 4, 5 di line kelima, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bravo. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Dan sekali lagi nggak bisa kalau nggak dibaca, Mister. Harus dibaca. Karena namanya aja reading comprehension. Memahami dengan cara membaca. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen jawabannya akurat, ya harus dibaca. Cuman scan dan skim ini membaca dengan cepat. Menggunakan gerak mata saja, teman-teman. Sampai menemukan yang ditanyakan ya, atau yang sama maksudnya seperti itu. Sekali lagi, Mister, kalau teman-teman masih kesulitan, berarti itu kendalanya di vocab. Ya, kalau misalkan teman-teman kesulitan membaca cepat, ya jangan dipaksa, jangan langsung pakai gerak mata menemukan yang ditanyakan, jangan. Pelan-pelan ya, dengan teliti nggak apa-apa. Itu nanti ketika teman-teman sudah terlatih atau terasah, itu akan terbentuk skill dan, scan dan skimnya itu akan mudah. Jadi sekali lagi memang di bagian structure, listening dan reading, tips-tips yang diberikan itu tidak ada secara instan langsung akurat benar instan nggak ada teman-teman. Tetap harus dilatih. Teman-teman tetap harus mengasah ya dengan cara sering-sering latihan dan tugas saya sebenarnya di, kelas persiapan ya, kelas persiapan TOEFL itu sebenarnya hanya menemani teman-teman belajar. Jadi menyediakan soalnya untuk menemani teman-teman belajar. Karena kebanyakan kendala ketika kita belajar sendiri itu biasanya nggak kuat lama. Kadang bentar udah capek, kadang juga disambi yang lain gitu. Nah, tapi kalau kelas seperti ini kan ada urutan, ada temennya juga gitu ya. Jadi kayak ada apa ya teman-teman, ada interaksi lah seperti itu. Jadi teman-teman tidak merasa belajar sendiri. Nah, tapi ada juga yang teman-teman bisa belajar sendiri, misalkan lewat YouTube dan tinggal mempraktekkannya sendiri, itu juga ada, seperti itu. Jadi kalau seperti itu tidak perlu, mengikuti kelas persiapan pun masih bisa, cuman tantangannya adalah mencari sumber-sumber soalnya, seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi tips baca cepat itu yang menggunakan scan dan skim itu namanya baca cepat, teman-teman. Ya menggunakan gerak mata aja, bibir jangan ikut baca. Jadi sambil kita melihat honeybees itu artinya kan berarti lebah madu. Langsung aja jangan diartikan pakai, mulut ya, teman-teman. Jadi lebah madu itu merupakan makhluk yang sangat luar biasa, tak hanya untuk atau karena kemampuannya untuk menghasilkan lebah, tapi juga tapi langsung gitu. Jadi nggak perlu pakai bibir, karena kalau pakai bibir kan lama gitu, teman-teman. Jadi fokus menggunakan mata saja dan biarkan otak kita bekerja. Dan sekali lagi itu perlu dilatih karena menuntut kemampuan vocab, teman-teman. Seperti itu. Jadi satu-satunya cara ya dilatih Mister, supaya bisa baca lebih cepat. Lanjut ya, kita latihan lagi ke nomor berikutnya. Silakan Mister, dan teman-teman ya, dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo. Semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf pertama, kalau ada seperti ini, teman-teman lupakan paragraf 2, 3, sama 4. Intinya sisanya fokus dengan paragraf yang ditanyakan saja ya. Nah, apa yang menentukan kualitas dari sutra yang dihasilkan? Nah, teman-teman disuruh mencari informasi tentang kualitas sutra yang dihasilkan. Dicari ya. Nah, kalau kita scan dan skim, kualitas sutra yang dihasilkan di sini ya, teman-teman. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, the quality of the silk produced is largely determined by the health of the silkworms. Jadi kalau diartikan, kualitas dari sutra, ya kain sutra yang dihasilkan, itu sangat ditentukan oleh kesehatan dari ulat sutranya. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Betul sekali, teman-teman. The health of the silkworms. Gitu ya. Jadi kesehatan dari ulat sutra tersebut. Nah, kadang juga tertulis langsung plek seperti ini, teman-teman. Nggak dirubah sama sekali. Tapi ada juga yang kadang menggunakan paraphrase ya, menceritakan kembali tapi maknanya sama. Jadi, makanya tidak saya sampaikan karena tidak selalu. Ada yang di paraphrase, ada yang plek ketiplek seperti itu, teman-teman. Tinggal dicari saja di teks seperti itu. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban, sebentar. Oh, ternyata tadi ada yang bertanya ya dari teman-teman. Kalau yang tertulis langsung malah curiga, Mister. Mungkin karena kita terlalu sering ini ya diputar-putar gitu teman-teman dengan kata-kata yang lain tapi maknanya sama. Tapi tenang aja teman-teman, nanti jangan terlalu fokus di itu ya, apakah ditulis langsung atau tidak. Makanya lupakan. Intinya informasi yang di teks bilang apa, ikutin aja. Seperti itu teman-teman. Ada jawaban bravo, ada juga delta ya. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the word this, jadi kata ini, this ini ya, itu merujuk pada apa? Nah, ini adalah pronoun referent, rujukan kata ganti. Teman-teman baca mulai subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, kebetulan sebelumnya ada conjunction but ya. Setelahnya diikuti subjek predikat, itu but-nya pasti menghubungkan dua SP. Nah, baca mulai SP sebelumnya ini, teman-teman. Jadi mulai dari sini ya. Di situ kalimatnya berbunyi, the sperm whale provided a superior burning oil, but this was expensive. Jadi paus sperma itu menyediakan atau memberikan atau menghasilkan minyak pembakaran yang jauh lebih baik. Maksudnya itu minyak yang untuk lampu ya, teman. Kalau setahu saya ini, ya kayaknya ngomongin lampu. Karena zaman dulu itu lampu itu bukan pakai listrik, tapi pakainya minyak. Nah, sering kali keluar di TOEFL itu ya ngomongin tentang sejarah pencahayaan atau sejarah lampu-lampu seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi eh, jenis paus ini menghasilkan jenis minyak yang untuk dibakar itu yang sangat baik. Nah, tapi ini itu mahal. Nah, ini itu atau yang mahal ini apa? Ya berarti minyak yang dihasilkan oleh paus tadi, teman-teman. Karena untuk berburu paus dan pasti jumlahnya juga terbatas gitu ya. Nah, jadi jawabannya this ini kembalinya adalah ke oil. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Gitu ya, teman-teman. Gagal fokus sama anu. Anu ini apa, Mister? Tiba-tiba anu gitu. Oh, mungkin maksudnya ini ya. Oke. Ada will-nya ya, jangan tidak dibaca will-nya. Nanti artinya beda, teman-teman.
Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Silakan jawabannya boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi kata resemble. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu artinya. Ya. Resemble itu artinya menyerupai. Ada kata rupa. Jadi wujudnya itu mirip, teman-teman. Gitu ya. Atau bisa dibilang mirip seperti itu ya. Resemble itu artinya menyerupai atau mirip, teman-teman. Itu paling mendekati maknanya dengan. Nah, itu kalau kita coba di sini nggak ada petunjuk ya, teman-teman. Eh, Kalimatnya itu berbunyi seperti ini. Pada tahun 1854, seorang dokter dari Kanada namanya Abraham Jesner ya, itu mematenkan sebuah proses untuk distilling itu apa ya? Distilasi itu penyulingan ya, teman-teman. Sebuah mineral yang warnanya itu agak pekat, teman-teman, yang ditemukan di New Brunswick di Kanada ya, dan juga Nova Scotia sama itu juga Kanada, yang menghasilkan gas yang bisa menyala dan juga sejenis minyak yang dia sebut dengan kerosin. Nah, dari keros, bahasa Yunani ya, artinya wax atau lilin atau malam, teman-teman. Dan juga in itu belakangnya ya, itu karena kerosin itu menyerupai camphine. Jadi belakangnya itu disamain karena wujudnya mirip, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Seperti itu, was similar to. Jadi mirip dengan. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi menyerupai ada kata rupa. Jadi wujudnya atau kenampakannya. Tapi di sini memang nggak ada petunjuk eh, fisiknya itu, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab, bravo, ujung-ujungnya pokoknya betul sekali, Mister, karena kita disuruh mencari informasi dari bacaan ya. Jadi harus tahu artinya atau pesannya atau konteksnya seperti itu. Nah, kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf ketiga. Nah, teman-teman fokus paragraf ketiga ya. Lupakan paragraf 1, 2, dan 4. Jadi berdasarkan paragraf ketiga, semua di antara berikut ini benar mengenai engraving kecuali. Jadi disuruh mencari yang salah, teman-teman. Ya, karena semua yang benar kecuali kan berarti yang salah ya.
Paragraf ketiga kita cari engraving, kita baca informasi apapun tentang engraving, teman-teman ya. Di situ engraving disebutkan engraving yang muncul dari seni atau kerajinan pandai emas itu berasal di Jerman dan Italia bagian utara di pertengahan abad ke-15. Nah, jadi engraving ini merupakan sebuah proses intaglio dari bahasa Italia yaitu intagliare, artinya to carve atau mengukir gitu ya. Nah, gambar tersebut itu diiris ke dalam sebuah piringan logam atau lembaran logam yang dipoles dengan sangat baik. Nah, biasanya logamnya itu jenis koper atau tembaga, teman-teman. Dengan alat potong yang namanya burin. Nah, jadi untuk meninggalkan goresan di logam tadi, alatnya yang dinamakan burin, teman-teman. Nah, seniman tersebut itu menintai atau meninggalkan tinta di lempengan tersebut dan mengelapnya sampai bersih sehingga beberapa tinta itu tersisa atau terlewat di dalam eh, apa ya, lubang-lubang atau apa teman-teman? Goresan-goresan tadi ya yang sudah teriris tadi. Jadi tintanya itu kayak ketinggalan di lubang-lubang di plate-nya tadi, teman-teman. Nah, sebuah impression, sebuah tekanan gitu ya itu dibuat pada kertas yang agak basah di dalam sebuah mesin cetak. Nah, dengan tekanan yang memadai atau yang mencukupi yang diberikan atau yang diaplikasikan atau yang dikenakan sehingga kertasnya itu menjemput, maksudnya menarik gitu ya, tintanya. Jadi yang awalnya di logam-logam irisan tadi, tintanya itu akhirnya pindah ke kertas, nyerap ke kertas, teman-teman. Nah, akhirnya terciptalah gambar seperti itu. Gitu ya, bisa dibilang kayak cetakan gitu. Kita bikin cetakan untuk menggambar sesuatu seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya, yang salah teman-teman. Kita disuruh nyari yang kecuali, jadi yang salah. Yang alfa, engraving itu berkembang atau lahir dari kesenian pandai emas. Tadi ada ya teman-teman. Grew out of the goldsmith's art. Jadi kesenian pandai emas. Kemudian yang bravo maksud saya. Engraving itu mengharuskan bahwa atau supaya kertasnya itu dipotong dengan sebuah burin. Ya, betul sekali. Jawabannya bravo ya, teman-teman. Karena burin ini dipakai bukan untuk memotong kertas. Ya, tapi untuk memotong logam. Sebenarnya bukan memotong ya, teman, tapi mengiris. Jadi kayak ninggalin goresan aja di atas logamnya untuk menaruh tintanya nanti. Ya, jadi supaya ketika kertasnya itu ditekan, kertasnya jemput atau mengambil tintanya itu. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang Charlie, engraving itu berasal dari abad ke-15. Nah, tadi ada teman-teman ya di sini. Jadi in the middle of the 15th century. Jadi pertengahan abad ke-15. Jadi tahun 1450-an, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang delta, engraving itu melibatkan proses mengukir ke dalam sebuah lempengan logam. Nah, tadi juga ada, teman-teman. Gambar itu di-incise atau diiris gitu ya, di dalam atau ke dalam sebuah lempengan logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang salah untuk soal ini atau jawaban untuk soal ini adalah yang bravo. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis ya. Untuk ini kita lanjut besok aja ya, teman-teman. Karena suara saya sudah agak berat. Takutnya nanti untuk sesi malam nggak kuat ngomong. Oke, nah tapi kurang lebih dari dua teknik tadi ya teman-teman, mungkin adakah yang ingin teman-teman tanyakan dulu sambil saya absen ya? Sebentar, boleh di-unmute teman-teman, silahkan. Oke, sudah saya screenshot, tinggal nanti saya paste di WhatsApp ya, di chat saya sendiri, chat pribadi saya sendiri, silahkan. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, sepertinya aman ya. Oh sebentar, di chat sepertinya ada yang tanya, Sir saya absen ya nanti malam. Oke baik, Mister. Yang Charlie tidak ada middle-nya, Mister. Tapi dia di dalam abad ke-19 ya. Maksudnya kalau misalkan justru di dalam abad ke-19 itu lebih umum. Maksudnya pertengahan abad ke-15 itu kan berarti masih di dalamnya abad ke-15, teman-teman. Gitu ya. Entah itu di awal, di akhir, atau di tengah. Itu kan masih di dalam abad ke-15. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan menemukan ada jawaban yang memang sudah pasti salah, maka yang lain itu jangan ditambahi
bingung. Jadi teman-teman jangan menciptakan kebingungannya sendiri maksud saya. Ya, jadi yang Charlie itu memang tidak ada middle-nya, tapi itu kan ada in teman-teman. In itu di dalam atau di abad ke-15. Nah, pertengahan abad ke-15 atau 1450, yaitu masih masuk ke dalam abad ke-15. Abad ke-15 itu mulai tahun 1401 sampai 1500. Seperti itu. Jadi 1450 itu masih ada di dalamnya seperti itu. Jadi nggak salah juga yang Charlie walaupun tidak ada middle-nya. Kecuali kalau di situ after misalnya after the 15th century. Nah itu salah ya teman-teman. Gitu. Nah, atau misalkan 15-nya diganti misalnya menjadi 14th abad ke-14. Nah itu kan salah ya. Seperti itu teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sepertinya masih aman. Atau nanti kalau teman-teman sesi malam bisa hadir kembali ya teman-teman. Karena saya usahakan soalnya nanti berbeda ya dengan yang sesi sore ini. Nah, terima kasih atas kehadiran teman-teman sore ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya teman-teman. And I'll see you again next time. Bila saya say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you.